Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pratama Haryadi dengan NRP 512-11-06. Di sini saya akan menjelaskan tentang EAS seismologi. Oke, yang pertama itu 1A, itu menghitung theoretical amplifikasi. Oke, theoretical amplifikasi atau TA adalah rasio antara displacement output dan displacement input dari sebuah mekanisme amplifikasi. TA dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari mekanisme amplifikasi yang digunakan untuk mengingatkan displacement output dari aktuator piezoelektrik. Berdasarkan rumus yang diberikan, TA untuk 2E1 per EN plus Fn dan 2E1 per 2En adalah TA 2E1 per EN plus Fn sama dengan 2E1 per EN plus Fn. Nah, TA 2E1 per 2En sama dengan 2E1 per 2En. Dapat dilihat pada rumus. Nah, dengan damping 1 sama dengan damping 2 sama dengan 2%, maka E1 0,98E dan EN sama dengan 0,98E dan Fn sama dengan 0,02E, di mana E adalah modulus elastisitas. Dengan mengisikan nilai-nilai tersebut, maka TA2E1 per EN plus Fn sama dengan 1,96. Kemudian TA2E1 per 2En sama dengan 1. Nah, persamaan antara TA2E1 per EN plus Fn dan TA2E1 per 2En adalah keduanya bergantung pada nilai E1 dan En, yang merupakan modulus elastisitas dari bagian-bagian mekanisme amplifikasi. Perbedaan antara TA2E1 per EN plus Fn dan TA2E1 per 2En adalah TA2E1 per EN plus Fn juga bergantung pada nilai Fn, yang merupakan gaya normal yang bekerja pada bagian mekanisme amplifikasi. Nah, TA2E1 per EN plus Fn akan lebih besar dari TA2E1 per 2En jika Fn lebih kecil dari En, dan sebaliknya. TA2E1 per En plus Fn akan sama dengan TA2E1 per 2En jika Fn sama dengan En. Nah, TA2E1 per En plus Fn akan lebih sensitif terhadap perubahan Fn daripada TA2E1 per 2En. Nah, di sini merupakan perbandingan antara 2E1 per En plus Fn dengan 2E1 per 2En. Nah, di mana sumbu Y itu merupakan transfer function atau theoretical amplification, dan yang di sumbu X adalah frekuensi. Nah, di sini merupakan grafik theoretical amplification untuk damping sebesar 2%. Dapat dilihat garis biru yang mewakili 2E1 per EN plus Fn lebih tinggi dibandingkan 2E1 per 2En di garis merah. Oke, yang B, tentukan pula amplification faktor 2E1 per 2En ketika damping pada lapisan E1 dan 2 diganti dengan damping 1 sama dengan damping 2 sama dengan 5% dan damping 1 sama dengan damping 2 sama dengan 15%. Jelaskan pengaruh perubahan damping terhadap amplifikasi tanah. Oke, yang pertama itu damping 1 sama dengan damping 2 sama dengan 5%. Masukkan ke persamaan, didapatkan TA2E1 per EN plus Fn sama dengan 1,9 dan TA2E1 per 2En sama dengan 1. Dan dapat dilihat perbandingannya melalui grafik. Nah, setelah itu yang damping 1 sama dengan damping 2 sama dengan 15% dimasukkan ke dalam persamaan, didapatkan TA2E1 per EN plus Fn sama dengan 1,7 dan TA2E1 per 2En sama dengan 1. Dapat dilihat pada grafik. Ini merupakan grafiknya yang damping sebesar 15%. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk damping yang lebih tinggi, tingkat amplifikasi akan turun seiring dengan naiknya nilai persentase damping. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan grafik-grafik di atas. Dengan redaman yang semakin tinggi, amplifikasi akan semakin landai. Oke, kita masuk ke nomor 2. Nomor 2, hitung teoretikal amplifikasi tanah 2E1 per 2En model tanah sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 2, model 2 ini. Nah, dengan pertanyaan, bandingkan amplifikasi tanah untuk FS1 di FS1 ini diganti dengan 100, 500, dan 1000. Nah, ketika diplot melalui software yang di soal 1A 1B itu kan menggunakan 2 dimensi, sedangkan ini menggunakan 3 dimensi. Nah, 2 layar, sedangkan di sini menggunakan 3 layar. Nah, didapat yang pertama itu yang 100 didapatkan sebagai berikut pada grafik. Nah, ini untuk 500 dan terakhir untuk 1000.
Nah, apabila ditinjau 2S1/2N pada VS1 sama dengan 100, puncak tertinggi dari ketiga puncak adalah puncak pertama, sedangkan FS1 yang lainnya ada pada puncak kedua. Hal lain yang dapat diamati adalah semakin besar nilai FS1, grafik yang dihasilkan semakin landai, yang dimana untuk mencapai aplikasi terbesar dibutuhkan frekuensi yang semakin besar juga. Namun semakin besar FS1, tingkat aplikasi relatif semakin kecil, dan dapat dilihat seperti gambar ini grafiknya. Nomor 3, hitung teoretikal aplikasi tanah 2S1/2N untuk model tanah berikut. Nah, ini dapat dilihat pada tabel 3 model 3, di mana nanti H1 akan diubah menjadi 10, 100, dan 180. Yang pertama, ketika grafik theoretical application untuk H1 dapat dilihat pada gambar, H1 sama dengan 10M. Kemudian ini pada saat H1 sama dengan 100M, dan ini merupakan H1 sama dengan 180. Nah, dapat diamati dari ketiga grafik, semakin meningkatnya ketebalan akan menyebabkan grafik menjadi lebih rapat. Di mana semakin tebal, maka akan semakin banyak gelombang yang dihasilkan pada frekuensi yang identik. Meningkatnya ketebalan akan membuat nilai amplifikasi semakin besar, namun nilai frekuensi pada puncak-puncak gelombang akan semakin kecil. Kemudian, kita masuk ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini dimasukkan data gempa dengan magnitudo MJ sama dengan 6,1 jadi pada 2020 bulan 4 tanggal 20 pukul 5.39. JST terekam di stasiun KIKNET FKSH12. Nah, gambarnya tidak saya cantumkan karena terdapat pada soal. Data rekaman gempa dapat diperoleh di file terpisah dari PS logging, juga diperoleh informasi data tanah dari FKSH12 seperti ditunjukkan pada tabel 4. Nah, pertama untuk mencari FS30 akan digunakan persamaan FS30 sama dengan 30 per sigma IN sama dengan sigma N I sama dengan 1 HI per FSI dengan menggunakan data pada tabel 4. Nah, didapat FS30 sama dengan 30 per 4 per 245, jumlahkan 18 per 400, jumlahkan 8 per 1360, didapat 363 meter per second. Nah, dengan data pada FKSH12, FS30 dapat sebesar 363 meter per second. Data ini menurut SNI 1726/2019 menyatakan bahwa tanah tersebut diklasifikasi sebagai kelas situs tanah sedang. Nah, dapat dilihat pada tabel. Yang jenis tanah A itu FS30 lebih besar daripada 1.500, yang B 760 sampai 1.500, yang C 360 sampai 760, yang D 180 sampai 360, E kurang dari 180 atau tanah lunak, yang F tanah khusus. Nah, terdapat di poin C. Tabel tersebut dapat menyimpulkan bahwa jenis tanah di FKSH12 adalah C, yaitu tanah sedang. Itu yang ke B, yang nomor 4B, persamaan untuk mencari nilai densitas dengan relasi empiris adalah Rho sama dengan 1,4 dijumlahkan 0,67 akar Fs per 1000. Apabila masing-masing nilai Fs disubstitusikan dapat dilihat pada tabel. Ketika H sama dengan 4, Fs 250, Rho 1,27, 72. H sama dengan 18, Fs 400, Rho sama dengan 182, apa 2, Fs 1360, Rho 2,18, dan seterusnya. Nah, ini merupakan grafik theoretical soil amplification untuk damping sebesar 2%. Nah, dan kemudian dapat dilihat puncak pertama akan lebih tinggi dari puncak kedua. Dan untuk 2E1/2En akan lebih landai karena menggunakan damping sebesar 2%. Nah, masuk ke nomor C, tentukan empirical soil amplification surface dan borehole dari FKSH12. Nah, ini merupakan data yang di-input melalui data yang telah diberikan pada classroom. Dan ketika di-input menggunakan software di MATLAB, didapat grafik empirik soil amplification untuk surface atau borehole dengan damping 2% sebagai berikut, di mana sumbu Y sama dengan amplification dan sumbu X merupakan frekuensi. Didapat data yang sangat rapat
ketika memasuki di frekuensi 10 sampai frekuensi 50. Nah, masuk ke poin D, perbandingan B dan C. Grafik empiris dan grafik teoretik menunjukkan hubungan antara frekuensi dan amplifikasi tanah pada borehole dan surface. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa nilai frekuensi untuk mencapai puncak tertinggi amplifikasi tanah hampir sama pada grafik, yaitu sekitar 10 Hz. Namun nilai amplifikasi pada puncak tertinggi sangat berbeda, yaitu sekitar 10 kali pada grafik empiris dan sekitar 2 kali pada grafik teoretik. Nah, yang kedua, pada frekuensi yang sama, yaitu 10 Hz, grafik empiris memiliki gelombang yang lebih rapat daripada gelombang teoretik. Hal ini menunjukkan bahwa grafik empiris lebih sensitif terhadap variasi frekuensi daripada grafik teoretik. Perbedaan kerapatan ini dapat terjadi karena grafik empiris mencerminkan kondisi real di lapangan, di mana banyak faktor yang dapat mempengaruhi gerakan pergeseran bumi seperti sifat tanah, struktur bangunan, dan interaksi antara tanah dan bangunan. Sementara itu, grafik teoretik hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi real. Nah, yang ketiga, pada grafik teoretik, nilai amplifikasi pada borehole atau lebih tinggi borehole selalu lebih tinggi daripada surface karena borehole lebih dekat dengan sumber getaran seismik daripada surface. Nah, namun pada grafik empiris nilai amplifikasi pada borehole tidak selalu lebih tinggi daripada surface, terutama pada frekuensi rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya efek resonansi atau interferensi antara gelombang yang datang dari bawah dan gelombang yang dipantulkan oleh surface. Kedua grafik ini sama-sama menunjukkan bahwa puncak tertinggi amplifikasi tanah diraih oleh borehole, yang berarti borehole lebih rentan terhadap dampak gempa bumi daripada surface. Nah, dapat dilihat pada grafik yang grafik empirical soil amplification untuk surface borehole dengan damping 2% ini. Nah, dari hasil analisis ini, kami dapat menyimpulkan bahwa grafik empiris dan grafik teoretik memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan dalam menggambarkan aplikasi tanah di stasiun seismik FKSH 12. Grafik empiris lebih akurat dan realistis dalam presentasikan kondisi lapangan, tetapi grafik teoretik lebih sederhana dan mudah dalam melakukan perhitungan. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk menggunakan grafik empiris sebagai acuan utama dalam merancang dan menguji sistem mitigasi gempa bumi di daerah tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya. Dari 4 soal yang telah diberikan untuk EAS, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja.